Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Anda yang mengklik video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang mengklik video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fauzi dari Universitas Muhammadiyah Perjuangan Karawang mengambil program studi manajemen angkatan tahun 2019. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya di perusahaan PT Pupuk Kujang. Di sini saya mengambil judul artikel tentang penerapan strategi pemasaran pada PT Pupuk Kujang dalam menghadapi persaingan pupuk urea impor Cina. Latar belakang. Persaingan di dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keuntungan dalam suatu mekanisme pasar di mana hasil akhirnya akan dinikmati oleh konsumen, misalnya dalam bentuk harga murah, variasi produk, pelayanan, ketersediaan, pilihan, dan lainnya. Fenomena yang dialami oleh PT Pupuk Kujang saat ini yaitu persaingan produk urea impor. Kondisi harga pasar sangat bersaing, dan harga bahan baku yang didapat oleh PT Pupuk Kujang sangat fluktuatif. Agar PT Pupuk Kujang masih bisa bersaing harga dengan urea impor yang masuk ke negara Cina, dengan mencari perbandingan harga bahan baku sehingga akan didapatkan harga bahan baku yang kompetitif. Sehingga produk urea akan bisa bersaing dengan produk urea impor Cina, serta melakukan pendekatan kepada konsumen yang ada, agar konsumen tidak beralih ke produk urea impor dari negara Cina. Sesuai dengan latar belakang yang diungkapkan di atas, saya selaku mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, dan mengambil mata kuliah konsentrasi pemasaran, manajemen pemasaran, Universitas Muhammadiyah Perjuangan Karawang tahun 2019, memilih di gedung pemasaran di Departemen Mitra Bisnis Pemasaran sebagai tempat pelaksanaan kerja praktik. Gambaran umum perusahaan. PT Pupuk Kujang didirikan pada tanggal 9 Juni 1975. Pembangunan pabrik PT Pupuk Kujang yang pertama kali diberi nama Pabrik Kujang 1A diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto pada tanggal 12 Desember 1978. Kemudian pembangunan pabrik Kujang 1B diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 April 2006. PT Pupuk Kujang merupakan anak perusahaan dari BUMN pupuk di Indonesia yaitu PT Pupuk Indonesia Persero. PT Pupuk Kujang beralamatkan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 39, Kalihurip, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41373. Jumlah karyawan PT Pupuk Kujang saat ini berjumlah kurang lebih 1.200 karyawan. Produk PT Pupuk Kujang itu seperti urea, NPK, amonia, jeranti, pareku, KCl, dan sebagainya. Tinjauan pustaka. Pemasaran merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk memperkenalkan tentang produk atau jasa yang dimiliki. Harga yang telah ditetapkan dengan model promosi yang disesuaikan dengan produk atau jasanya dengan cara unik dalam mentransfer kepada calon pelanggan dari setiap keunggulan yang dimiliki perusahaan. Menurut Savitri tahun 2018. Pemasaran juga merupakan ujung tombak keberhasilan suatu perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam mengelola pasar sangat mempengaruhi semua aspek dalam perusahaan. Hal ini menjadi perhatian agar dapat dijalankan dengan maksimal dan sesuai dengan sasaran sehingga dapat menerapkan strategi yang tepat. Menurut Uzahra dan Wicaksono tahun 2021. Strategi pemasaran merupakan suatu cara atau proses untuk meningkatkan volume penjualan produk dalam sebuah perusahaan. Karena itu, kita mendefinisikan pemasaran marketing sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan yang sebagai imbalannya. Menurut Kotler tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses penerapan strategi pemasaran yang ada di PT Pupuk Kujang, termasuk langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh PT Pupuk Kujang dalam menghadapi persaingan pasar urea. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif, karena penulis mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian.
Teknik pengambilan data menggunakan data primer, yaitu data yang didapat secara langsung oleh objek penelitian. Sumber data ini diperoleh dengan wawancara dan observasi secara langsung dari perusahaan pada pekerjaan. Sedangkan studi pustaka yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, karangan-karangan ilmiah, dan disertai dengan peraturan. Ketetapan-ketetapan buku tahunan dan sumber-sumber yang tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Tugas utama. Pelaksanaan kerja praktik yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di gedung pemasaran di Departemen IP Mitra Bisnis Pemasaran PT Pupuk Kujang, di bagian ADM penjualan pupuk. Pada awalnya, penulis memperkenalkan diri kepada karyawan PT Pupuk Kujang yang berada di ruang kerja di bagian ADM penjualan pupuk. Lalu pengenalan ruang kerja di bagian ADM penjualan pupuk, lakukan rekap data sistem prosedur (SISDUR), penetapan harga penjualan pupuk pada perusahaan PT Pupuk Kujang, melakukan pengecekan data, rekap data, dan scan data, laporan surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi, laporan fakta integritas, dan laporan surat SPJB, surat perjanjian jual beli. Tugas pendukung. Penulis diperintah untuk melakukan rekap data, scan data, laporan SPJB, surat perjanjian jual beli, dan laporan surat penunjukan distributor pupuk bersubsidi. Jika laporan SPJB dan laporan surat penunjukan distributor bersubsidi sudah direkap dan di-scan, maka hasilnya langsung diinput ke komputer dalam format file PDF. Dan berkas tersebut disusun seperti semula lalu diberikan kepada karyawan atau yang memerintah penulis. Permasalahan. Masalah yang penulis temukan selama melakukan kerja praktik di PT Pupuk Kujang adalah dengan masuknya produk urea impor Cina ke negara Indonesia yang mengakibatkan turunnya angka penjualan pupuk non-subsidi atau komersil. Solusinya, dalam masa kerja praktik, penulis memberikan solusi untuk permasalahan yang ada saat ini di PT Pupuk Kujang, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada konsumen yang ada atau sudah melakukan pembelian secara rutin produk pupuk urea sehingga konsumen tidak akan beralih kepada produk impor. Kesimpulannya, penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja pada bagian ADM penjualan pupuk, yaitu mengetahui cara mengarsipkan dokumen penjualan pupuk non-subsidi kebun, industri, dan ekspor, mengetahui cara menerbitkan surat keluar sesuai dengan instruksi dari perusahaan PT Pupuk Kujang terkait penjualan pupuk non-subsidi, dan masih banyak lagi pembelajaran yang diberikan oleh PT Pupuk Kujang kepada penulis. Saran. Ada beberapa saran yang harus penulis sampaikan kepada perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktik di PT Pupuk Kujang di gedung pemasaran di Departemen VIP Mitra Bisnis Pemasaran PT Pupuk Kujang. Yaitu perlu mendengarkan dan mengevaluasi setiap ada keluhan dari konsumen. PT Pupuk Kujang harus mengetahui keinginan konsumen sehingga nantinya PT Pupuk Kujang bisa menghadirkan sebuah produk yang diinginkan oleh para konsumen. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi produk dan dengan cara melakukan inovasi demi mendapatkan produk yang terbaik. Baik, di sini sudah bagian lampiran foto di mana penulis melakukan kerja praktik di PT Pupuk Kujang, tempatnya di Gedung Pemasaran VIP Mitra Bisnis Pemasaran PT Pupuk Kujang. Dan di sebelah kanan adalah Gedung Pemasaran PT Pupuk Kujang. Di sini penulis melakukan kerja praktik di bagian Departemen Penjualan Korporasi. Dan di sini penulis diberikan bimbingan dan arahan oleh pembimbing lapangan dari pihak PT Pupuk Kujang. Di sini penulis banyak diajarkan cara melakukan rekap data, scan data, pengecekan data. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucap atau perkataan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.